Kasus pembunuhan sadis terhadap gadis cilik berumur 8 tahun Angeline masih terus diusut oleh polisi. Kasus yang berawal dari laporan kehilangan, kemudian Angeline justru ditemukan terkubur di pekarangan rumah keluarga angkatnya. Polisi hingga kini masih menetapkan satu tersangka dalam kasus pembunuhan, yakni Agus, yang tak lain adalah pembantu di rumah keluarga angkat Angeline. Meski demikian, publik berkeyakinan Agus tidak bekerja sendirian dalam melakukan perbuatan keji dan sadis itu. Ibu angkat Angeline dianggap ikut bertanggung jawab atas kematian Angeline. Karena itu, polisi diminta mengungkap kemungkinan tersangka lain dan tidak hanya berhenti pada pemeriksaan terhadap Agus, pembantu di rumah Margaret. Apalagi motif pembunuhan Angeline masih terselimuti kabut tebal karena tersangka Agus terus berubah-ubah dalam memberi keterangan. Ditambah lagi, terungkap fakta bercak darah bukan hanya ditemukan di kamar si pembantu, tapi kabarnya juga ada di kamar Margaret. Pengungkapan kasus Angeline secara gamblang amat perlu dilakukan demi memerangi kekerasan terhadap anak. Di negara kita, kejahatan ini cukup tinggi, tapi hanya sedikit orang tua yang masuk penjara karena menelantarkan anaknya. Kisah Angeline, bocah berusia 8 tahun yang dibunuh di rumahnya di kawasan Sanur, Bali, sungguh mengiris hati. Ya, apapun motifnya, pelaku pembunuhan sadistis itu perlu dihukum berat. Peran ibu angkatnya, Margaret Christina Magawe, harus pula diungkap demi memenuhi rasa keadilan. Untuk mengupas hal itu sudah hadir di studio. Di sini ada praktisi lie detector, ada lie detection ya. Di sini ada Mas Gani Handoko Gani, dan juga nanti kita akan mengundang Anda untuk memberikan komentar lewat SMS ke 0811-833-551. Anda juga bisa menelpon melalui nomor interaktif di 021-52-900-308 atau 021-529-00311. Selamat pagi Mas Handoko. Selamat pagi. Terima kasih telah hadir bersama kami di Jurnal Pagi. Sama-sama. Ya, sebelum kita lanjutkan dialog ini, kita lihat dulu video gambar berikut ini, Mas Handoko. Nah, Mas Handoko, ini kan kalau kita lihat ada beberapa gambar yang muncul setelah kejadian ini. Dan Mas Handoko sebagai praktisi untuk lie detection ini, Anda melihat, dan ini saya lihat juga di beberapa Twitter Anda terkait dengan mengusut kematian Angeline. Apa yang kita bisa lihat dari foto ini ibu angkat dan juga kedua kakak angkat ya dari Angeline? Ya. Kalau dari foto ini, yang saya lihat memang ada ekspresi wajah senyum. Atau bisa dikatakan pemilik ekspresi wajah senyum ini sedang happy, sedang senang. Di situ maka Anda mempertanyakan, apakah ada wajah sedih terlihat di foto ini? Betul. Seperti itu? Ya, tetapi saya mau menggarisbawahi bahwa memang lepas dari konteksnya saat itu, apakah memang diperlukan senyum pada saat difoto, yang saya lihat memang tidak ada wajah sedih. Oke. Mungkin pada itu terlihat, apakah pada saat itu mungkin pas lagi senyum di fotonya atau gimana? Ini jadi, bisa dilihat juga? Tidak bisa dilihat. Jadi kelemahan dari foto itu adalah foto hanya berbicara apa yang difoto pada saat itu. Tetapi kalau video bisa menceritakan sebelum, sesudahnya, dan saat itu. Kalau kita lihat dulu dari foto ini memang tidak ada wajah sedih yang terpancarkan atau terlihat dari foto-foto ini. Bagaimana dengan kalau kita lihat ada orang di belakang juga yang menunduk dengan beberapa orang yang di belakang ini. Ini apa? Ini bisa nggak kita? Yang unik memang dari foto ini yang unik adalah wajah yang di belakang. Ya, wajah orang di belakang antara Ibu Margaret dan anaknya. Sebelah, kalau di foto, kalau di layar Anda berarti di sebelah kiri. Sebelah kiri, ya. Ya. Bandingkan dengan seorang asing di sebelah kanan yang berbaju biru. Ya. Kalau kita lihat orang berbahasa orang asing di belakang itu dia tersenyum. Tetapi orang Indonesia di belakang Bu Margaret dan anaknya menunduk ke bawah, matanya ke bawah dan hanya tersenyum sedikit. Nah, ini tentu menjadi sebuah pertanyaan, mengapa di dalam sebuah foto ada ekspresi yang beda. Dan kembali ini terus terang saya juga memerlukan video untuk bisa mendeteksi lebih dalam. Hanya saja kalau kita lihat dari foto statis seperti ini, memang ada perbedaan ekspresi atau perbedaan emosi pada orang ketiga tersebut. Dia tidak tersenyum, gembira, dia tidak sedih.
Oke. Jadi tidak ada rasa duka ya. Di sini hanya Tidak ada. tersenyum dan kegembiraan Iya. malahan dari gambar Iya. yang terlihat ini Iya. ya. Oke, Mas Handoko, Anda juga memetik sebuah gambar atau hasil dari video wawancara di Iya. beberapa televisi terkait Iya. dengan pelaku atau tersangka Agus. Nah, ini kita lihat ada potongan-potongan gambar di mana ini juga kita lihat. Oh, kalau bisa lihat ada beberapa potongan gambarnya juga di laptop ini. Bisa. Boleh kita lihat Mas Handoko di sini? Silakan. Boleh kita putar Mas Handoko? Nah, ini adalah beberapa foto ibu. Ini adalah foto ibu dulu ya, ibu dari ibu angkat dari Angeline. Nah, ini boleh saya turunkan Mas Handoko. Nah, oke. Ini bisa diceritakan apa yang Anda lihat dari foto atau ini adalah sebenarnya video ya, tapi di-cut ya, dipotong-potong. Jadi ini salah satu video yang dilakukan oleh TV di sana. Ya, waktu itu wartawannya mengunjungi rumah Ibu Margaret, dan bila Anda lihat video itu, saya yakin Anda tidak akan menyadari adanya perubahan ekspresi. Karena memang yang disebut facial micro expression atau detail ekspresi wajah itu memang sangat cepat. Ya, begitu cepat, betul. Begitu cepat, hanya 1/25 detik. Untuk itulah saya memerlukan rekaman ini dipotong. Itu teknisnya yang saya lakukan, dan saat dipotong ada perubahan wajah ini. Di layar televisi Anda bisa melihat bahwa dari yang awalnya senyum, tiba-tiba ada ekspresi wajah yang berbeda dari senyum. Dan ekspresi ini ada kemungkinan ekspresi sedih atau ekspresi sedih dan takut. Sedih dan takut. Sedih dan takut. Oke. Saya memang memerlukan angle yang lebih dalam, yang lebih detail, dengan pencahayaan yang lebih baik. Nah, dari mana bisa muncul atau Anda melihat bahwa adanya ekspresi sedih dan takut itu? Perubahan yang ketika tersenyum tadi, lalu kemudian muncul ekspresi-ekspresi yang mengubah menjadi ekspresi yang takut itu. Pada saat seseorang sedih atau takut, kuncinya adalah di alis mata. Ketika orang sedih, dia alis matanya akan membentuk V terbalik. V terbalik, Ya. Kemudian ketika dia dibandingkan dengan ketika dia sedang takut, justru alis matanya turun, tetapi kemudian mengumpul di tengah. Jadi seperti ini. Ini berarti alis mata yang takut. Dia takut. Dan dia bergernyit sendiri? Iya, dan mulutnya akan mencekung ke bawah. Itu takut. Tapi kalau orang sedih, saya mulai dengan ekspresi sedih yang salah dulu ya. Kalau sedih yang salah gimana? Biasanya orang sedih. Tapi sedih bukan itu. Sedih itu kebanyakan justru terlihat dari alis matanya. Contohnya gini. Nah, ini kan Mas Handoko saja bisa, maksudnya tahu, jadi bisa meniru kah? Bisa. Ada yang model supaya terlihat bahwa memang sedih saya seperti ini. Bisa. Bagaimana kita bisa melihat bahwa itu real sedih ataupun dibuat-buat? Iya, caranya adalah dengan melihat otot-otot wajah yang membentuk ekspresi itu. Dan itu memang kita mempelajari secara khusus otot wajah tersebut. Itu disebut facial action coding system. Jadi sebuah sistem coding wajah atau penggodaan wajah berdasarkan otot-otot wajah yang membentuk ekspresi. Jadi sebagai praktisi lie detection atau praktisi micro expression, kita dituntut untuk bisa menerjemahkan ekspresi wajah berdasarkan kode ilmiah. Bukan hanya ini senyum nih mbaknya nih, tapi dari senyum ini ada sebuah makna di situnya. Ya, betul. Baik, kita masih akan membahas lagi Mas Handoko terkait dengan beberapa gambar yang Anda lihat dari hasil-hasil ini, dan kita akan kembali pemirsa usai jeda pariwara berikut ini. Ya, Anda kembali bersama kami masih membahas mengenai mengusut kematian Angeline, dan kali ini telah hadir Ketua Komnas Perlindungan Anak, ada Bang Aris Merdeka Sirait. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Kita lihat memang ini, dan juga masih ada dengan Mas Handoko. Tadi kita membahas mengenai bagaimana ekspresi dari keluarga angkat Angeline di sini. Nah, ini juga masih ada satu video di mana di sini ada Bang Aris sedikit ada argumen dengan ibu dari ibu angkat Angeline. Kita lihat videonya. Gara-gara itu Saya sayang sama saya. Tidak ada masalah sama saya. Kita sebagai orang
tua kan. Sehingga dia nggak mau pulang karena Nggak pernah. Orang malam Mami mau bikinin super mie dia, tapi nanti dia mau ambilin ketemu karena dia bawain pensil, katanya Agusnya mau pinjam pensil. Saya tanya dia mana. Nggak tahu, dia gambarnya depan situ, tapi nggak tahu apa dia di luar di mana, saya nggak tahu. Di PSSD pas mana? Ya, Mas Handoko, ini Anda lihat seperti apa ekspresi dari Ibu angkat Ibu Angelin atau Ibu Margaret di sini? Ya, dalam konteks video tadi ya, yang dilihat memang ekspresi marah. Terlihat dari, kalau orang awam akan melihatnya dari suara, intonasi, kemudian dari volume suara yang meninggi, kemudian pitch-nya atau ritmenya, kemudian dilanjutkan oleh kata-kata yang dipilih, dan gaya verbalnya, gaya dia berbicara itu menunjukkan dia marah. Juga gesturnya, tangannya diangkat-angkat seperti itu. Dari sisi ekspresi wajah memang terlihat dari alis mata, dari mata, kemudian dari bibir, dari mulut. Itu bisa terlihat bahwa memang saat itu Ibu Margaret marah. Ya, selain emosi marah dalam konteks video ini, saya tidak melihat ekspresi lain. Ekspresi sedih tidak, happy tidak, tetapi yang dilihat adalah ekspresi marah, kemarahan. Ya, dan satu lagi saya perlu didetilkan lagi ya, ada ekspresi kita nyebutnya ekspresi disgust atau jijik. Oke. Ya, itu tapi perlu lagi didetilkan. Artinya saya perlu melakukan slow motion lagi untuk video itu, karena hanya dengan slow motion lah saya bisa melihat dengan jelas dan mendapatkan bukti bahwa memang ada perubahan itu. Ya. Iya. Pada saat ini kan Pak Aris datang ke rumah dari Ibu Margaret dan menanyakan beberapa hal, bahkan Pak Aris mengatakan bahwa rumah ini sebenarnya juga tidak layak dikatakan demikian, dan itu yang membuat akhirnya Ibu Margaret marah. Seperti itu kah? Sebenarnya sejak awal saya ketemu ya, pada saat kita bertanya tentang kronologi, ingin membantu, itu responnya sebenarnya tidak simpati. Oke. Sudah ada penolakan? Iya, ada penolakan. Dan pertanyaan pertama adalah, Bu, apakah Ibu masih punya feeling bahwa adik Angelin ini masih ada di sekitar sini? Oh, masih ada di sekitar Denpasar. Nah, gitu jawab pertama. Loh, lalu kalau itu di mana kira-kira, Bu? Saya tanya kedua gitu. Oh, sulit. Nah, jawabnya sulit. Sulit bagaimana? Ya sulit. Tapi Ibu masih punya feeling ada di Denpasar? Oh ya, masih ada gitu. Jadi beberapa kali ya gerakan itu. Waktu pertanyaan saya terus-menerus itu sudah memunculkan ketertutupan. Saya bilang lagi yang ketiga, kalau begitu, kalau sulit, mari. Karena saya juga didampingi oleh pihak kepolisian, kita mau jemput. Karena saya datang dari Jakarta, atas nama Komisi Nasional Perlindungan Anak, membantu Ibu, bukan mempersalahkan Ibu. Meminta penjelasan dari kronologi itu. Dia sudah muncul penolakan dengan keras gitu. Sebelum saya diizinkan masuk ke areal dari rumah itu. Nah, lalu kemudian karena dengan teknik saya, dengan itu saya sudah ada tanda-tanda penolakan. Lalu kemudian akhirnya dengan tanda petik terpaksa sebenarnya saya diantar ke lokasi di rumah itu. Pertama sekali saya setelah melakukan penerimaan laporan 16 Mei dari warga masyarakat sana, warga Sanur, baru melakukan investigasi tanggal 17 sampai tanggal 23. Tanggal 24 itu saya ke tempat kejadian perkara. Itu yang tadi saya ceritakan. Sebelum masuk itu di gerbang itu sudah seperti itu. Saya diterima di gerbang awalnya. Tadi itu di gerbang, belum masuk. Lalu setelah masuk saya sangat kaget karena itu banyak kotoran ayam, anjing di situ di kerengkengnya ada kucing. Kemudian dia bilang ini ada apa tempat ini? Oh, ini rumah sekaligus tempat peliharaan ayam gitu kan. Pada saat itu saya tanya, karena dalam informasi awal yang kita terima ada berinisial A. Saya tanya kepada Ibu, Bu, bisa nggak saya ketemu dengan inisial A yang sekarang jadi tersangka? Oh, nggak ada dia sini, nggak ada, gitu nggak ada. Pokoknya ini saya merasa tertekan, gitu kan. Lalu kemudian tiba-tiba saya ada refleks panggil, Gus gitu. Muncul dia dari kamarnya dengan pakai ikat kepala, gesper gitu kan. Lalu telanjang dada. Lalu saya tanya pertanyaan pertama, kapan kau terakhir ketemu dengan Angelin? Tanggal 16 hari Jumat, tanggal 15 hari Jumat sore.
pada posisi apa? Menangis keluar dari kamar Ibu Margaret. Saya tanya, kenapa nak? Kenapa dek? Kataku begitu. Tapi tidak menjawab, tetapi Agus itu menyaksikan ada keluar darah di situ. Jadi dari situ saya kira waktu pertama, ibu ini sudah mulai ada kata bohong di situ. Lalu, oke Bu, kalau begitu kita duduk bersama di mana sih tempat yang aman untuk kita omong. Karena itu kan sudah banyak polisi, banyak media juga gitu. Oh, saya nggak punya tempat. Nggak punya tempat. Padahal saya tanya ibu ini di mana tinggalnya, di sini saya sama Angeline gitu kan. Loh, kok nggak ada tempat? Masuk kursiannya nggak ada gitu kan. Oh iya nanti di mana ya? Kebingungan dan sebagainya. Tapi saya diajak keluar gerbang lagi. Nah di luar gerbang terjadi dialog lagi. Pikiran saya kenapa saya dibawa ke sini lagi gitu kan? Lalu saya minta lagi, bisa nggak saya diizinkan ke kamarnya Angeline? Gitu kan? Dengan susah payah, ya dia menolak. Gitu. Nggak bisa. Pokoknya saya tidak merasa salah, gitu sudah ngomong-ngomong duluan gitu dengan kemarahan-kemarahan, betul itu tadi. Akhirnya atas bantuan polisi saya boleh masuk lagi dengan keterpaksaan. Diantarlah saya ke ruangan tempat tidurnya Angeline itu. Kaget, sebegitu kagetnya saya, itu aromanya berbeda dengan aroma seperti yang ada kandang ayam, kotoran ayam gitu. Aromanya itu saya merinding sekali, itu ada aroma yang menurut saya tidak biasa. Ya, ada amisnya, ada apanya gitu kan. Karena saya berpikir lagi, oh ini bau ini apakah karena memang ada anjing piaraannya, anjing kesayangannya Angeline masih ada di situ warna putih ya, lalu tempat tidur yang acak-acakan, terus kemudian ada telur-telur ayam di atas pakaian yang tidak terpakai lagi, gundukan tinggi, lalu saya sempat juga mencium aroma bajunya Angeline gitu kan, baju sekolahnya, saya mencium itu bukan baju yang baru dicuci, saya masuk ke ruangan itu tumpukan juga, pokoknya baunya menurut saya sangat aneh. Membuat saya berkesimpulan dalam hati itu, oh berarti ada sesuatu di sini gitu. Jadi lalu Anda juga sudah mencurigai pada saat awal datang itu. Nah, lalu tanggal 24 Mei baru saya tanya, Bu, Ibu selama ini bersama Angeline di mana tidurnya? Di tempat tidur itu. Nah, di dalam tidur, pikir tampilan fisik seperti tadi itu. Yeah. Oh, itu kan yang pakai tank top apa. Banyak wartawan seharusnya kan tutup baju kayak gitu kan. Nah, itu tidak dilakukan. Lalu pada saat itu juga dia memberikan foto-foto dari si Angeline itu kan dengan sukarela lalu kemudian juga akte notaris yang menyatakan bahwa anak Angeline itu diangkat. Padahal saya nggak minta itu dengan sukarela gitu. Baru saya berkesimpulan itu yang tadi tragedi itu saya keluar, wartawan tanya, Pak, karena disaksikan ya, wartawan tanya, Pak itu layak nggak untuk tinggal di situ? Spontan saya tanya. Karena saya nggak bisa membohongi diri. Oh itu tidak layak. Siapapun yang tinggal di situ, itu tidak layak. Karena kondisinya tidak baik. Bukan berarti itu karena kamarnya sempit atau tidak. Dan kemudian akhirnya Ibu Margaret langsung marah kepada saya. Mbak Aris menghina saya. Inilah keadaan saya. Apakah itu lebih baik dari kandang anjing? Dia bilang begitu. Terjadi kemarahan itu tadi. Berarti di sini bisa kita lihat bahwa kemarahan dari Ibu Margaret ini bukan karena dia merasa sedih ataupun tertekan, tetapi lebih kepada marah dengan apa yang dikatakan oleh Pak Aris. Iya, karena akhir dari cerita ini kan Angeline itu ditemukan pada saat itu ada di situ. Karena otopsi mengatakan 3 minggu sudah meninggal. Itu berarti tanggal 24 Mei itu sudah ada mayat itu. Gitu. Jadi itu muncul kemarahan itu menutupi karena pada saat itu dihalang-halangi juga untuk melihat sudut-sudut dari tempat tinggal itu. Iya, Mas Andoko juga melihat seperti itu. Berarti ada yang disembunyikan dari Ibu Margaret pada saat kalau kita lihat dari cerita dari Pak Sirait ini. Iya, kalau dari ekspresi marah tadi, ya memang saya tidak bisa mengetahui motivasi apa di dalam emosi tersebut. Kemudian saya juga tidak tahu karakternya. Saya juga tidak tahu apa yang dipikirkannya. Tetapi kalau dari sisi runtutan kronologis yang diceritakan Pak Sirait, memang Pak Aris, memang ada sesuatu yang perlu ditindaklanjuti atau diperdalam. Salah satunya adalah ya tadi kenapa terjadi penolakan, kenapa ada defense mekanisme atau mekanisme pertahanan diri, di mana si ibu ini tidak menginginkan orang untuk melihat rumahnya, termasuk menolak 2 menteri datang. Bayangkan itu, bisa bayangkan, gitu ya. Dan ini memang ketakutan itu yang begitu besar sehingga dia akhirnya menutup diri seperti itu. Bisa jadi, bisa iya, bisa tidak. Karena saya tidak melihat video yang dimaksudkan tadi. Kalau aja ada video pada saat itu, kan banyak wartawan ya Pak ya. Seandainya ada video saat itu yang menunjukkan semua proses tadi, abang mulai ngelihat, itu saya bisa melihat. Tetapi kalau video yang ada saat ini hanya video saat sudah di gerbang. Iya, sudah di gerbang berdialog itu.
Jadi sudah agak lebih tenang seperti ini. Ini pada awal ya. Iya, saya kira memang ini juga harus diperhatikan dalam pengembangan penyidikan karena 2 menteri yang datang situ untuk membantu ibu itu mencari Angelin tapi ditolak. Bahkan setelah kehadiran saya itu ada satpam baru di situ dan yang menjawab untuk tidak bisa menerima kehadiran menteri itu satpam itu, bukan ibu itu. Dia tidak keluar dari rumah itu. Ada penolakan di situ. Dan ini juga sempat Pak Aris juga mengatakan ada beberapa Agus sempat masuk pada saat itu dengan tidak menggunakan pakaian dan hanya menggunakan ikat kepala. Seolah pusing pakai gesper gitu. Agak aneh. Dan gitu. Kemudian Ibu Margaret yang tidak mengubah pakaiannya walaupun harus pada saat itu harus bertemu dengan media. Banyak orang. Oke, baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda berikut dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami dan kami mengajak Anda kembali untuk bergabung dalam dialog terkait dengan mengusut kematian Angelin. Ya, ini Anda bisa menghubungi langsung telepon interaktif kami melalui 021-529-0308. Ya, ini kita kembali lagi ke Mas Handoko dan kepada Pak Aris. Kita melihat sebelumnya tadi kita membahas mengenai Agus yang kini sudah menjadi tersangka. Nah, ini dia ada beberapa potongan-potongan gambar. Ya, ini sudah dipotong oleh Mas Handoko. Ini adalah sebuah video, kemudian kita lihat beberapa ekspresi dari Agus. Apa yang bisa kita baca dari sini? Oke, ekspresi ini kalau kita lihat, awalnya dia itu tersenyum ya. Tuh lihat, ini cara bacanya dari kiri ke kanan, kemudian turun lagi kiri ke kanan, kiri ke kanan. Ya, kalau kita lihat paling kiri senyum ya, kemudian dalam micro expression itu sekitar sekian detik itu ada perubahan wajah di mana dia menjulurkan lidahnya. Di baris ketiga mulai kelihatan dari senyum, kemudian tiba-tiba dia menjulurkan lidah seperti ini mungkin. Dia membasahkan bibirnya seperti itu. Ya. Oke. Ini ada fakta yang menarik tentang hal ini. Jadi di masa lalu ketika seseorang berbohong, cara untuk membuktikan dia bohong atau benar adalah dengan memasukkan besi panas ke dalam mulutnya, ke dalam lidahnya. Bila basah, orang itu benar, berkata jujur. Tapi ketika kering, dia bohong. Secara fisiologi tubuh, memang ketika seseorang itu takut, mulai ada gugup, kemudian emosi yang lainnya, salah satunya adalah kelenjar ludah menjadi kering. Dan ketika kering itu, reaksi tubuh adalah membasahi bibir. Iya. Jadi kalau kembali lagi ke praktis kita sendiri mungkin ya, walaupun sebenarnya dilarang. Dalam ilmu lie detection kita tidak boleh membandingkan dengan diri sendiri. Tetapi kalau secara keilmuan tadi dan secara praktis kita, ketika kita menjulurkan lidah, membasahi bibir, adalah saat-saat ketika kita tidak nyaman. Kita tidak nyaman, kita kehabisan kata-kata, kita ingin memikirkan sesuatu kata yang baru, gugup. Atau bisa juga ya memang kebiasaan. Ada juga orang yang kebiasaannya dantar gini. Ada juga. Ya, atau yang lagi iseng, ada juga. Itulah hipotesa. Tapi kalau dalam konteks ini kita melihat dari sebuah video yang awalnya normal, ekspresi netral, tiba-tiba muncul hal ini. Nah, ini yang menjadi sebuah tanda yang perlu ditindaklanjuti. Berarti apa benar dalam kronologis yang diceritakan itu terjadi atau tidak? Yang dia mengatakan dia hidungnya berdarah, yang dia begini, kemudian sesudah itu kan mulai ada ekspresi ini. Iya, kita juga lihat di sini dalam wawancara ini atau dari gambar ini, Agus di sini lebih sering memandang ke atas dan juga mengedipkan mata lebih cepat. Itu juga bisa menjadi salah satu karakter yang bisa dibaca di sini. Atau dia mencari kata-kata yang tepat sebenarnya seperti itu. Bisa. Jadi lirikan mata, kemudian blink yang banyak itu adalah salah satu tanda bahwa ada sesuatu di dalam pernyataannya. Bisa bohong, bisa benar. Bisa juga saat itu dia sedang loading pikiran. Dia mikir apa yang gue mesti ngomong ya, apa yang saya mesti katakan ya, apa yang saya mesti ceritakan, kata-kata apa yang mesti diungkapkan dan sebagainya. Itu semua hipotesa-hipotesa yang bisa kita pergunakan untuk menganalisa ekspresi tadi. Ya. Dan betul di dalam salah satu hipotesa itu adalah adanya kebohongan.
Salah satu hipotesa, tapi bukan berarti disimpulkan Ya. ada kebohongan. Baik, kita akan mengetahui lebih lanjut lagi terkait dengan bagaimana sebenarnya proses penyidikan kasus ini. Kita sekarang sudah terhubung dengan Kombes Pol Heri Wianto, Kadif Humas Polda Bali. Selamat pagi, Pak Heri. Selamat pagi, Mbak. Iya, Mbak. Ya, Pak Heri, bagaimana perkembangan terkini terkait dengan kasus atau penyidik kasus pembunuhan Angelin ini? Iya, baik. Jadi memang ini masih berproses. Memang kita masih menetapkan satu tersangka yaitu AGS. Tetapi kita juga tidak menutup kemungkinan karena tim penyidik masih bekerja. Ada yang kita lakukan pemeriksaan terhadap semua saksi-saksi, antara lain beberapa saksi orang-orang terdekat, kemudian juga saksi-saksi lain yang kira-kira tahu tentang pembunuhan yang dilakukan oleh AGS ini yang pertama. Kemudian yang kedua, memang kita juga sedang menunggu hasil laboratorium forensik yang ini merupakan hasil dari pengolahan TKP yang dilakukan beberapa saat. Memang di situ ditemukan barang-barang, ditemukan benda-benda, itulah yang kita lakukan pengujian terhadap laboratorium forensik saat itu yang kita lakukan untuk penyidikan saat ini, Mbak. Iya, Pak Heri, sebelumnya diketahui bahwa pihak kepolisian menetapkan Agus sebagai tersangka, lalu kemudian mencurigai adanya keterlibatan di sini dalam keluarga angkat Angelin terkait dengan kasus ini. Apalagi ditemukannya dengan bercak darah berceceran di beberapa kamar. Ini juga bisa menjadi salah satu ataupun seperti apa perkembangannya sekarang? Iya, betul. Jadi kita kalau untuk temuan itu, ya untuk temuan darah, ceceran darah, percikan darah dan sebagainya, ini kita masih menunggu. Karena memang pengujian ceceran darah yang sudah mengering, yang sedikit itu juga membutuhkan waktu yang lama. Kecuali kalau memang darah segar, pada saat kita mengambil darah orang tua kandungnya itu memang cukup singkat untuk pengujiannya. Tetapi kalau sudah darah kering memang cukup lama. Oleh sebab itu kita juga masih menunggu itu. Kemudian terhadap kakak angkatnya Angelin, itu juga sekarang ini masih menjadi saksi di dalam kasus-kasus ini. Itu yang kita lakukan untuk dalam penyidikan ini, Pak. Berarti masih dalam proses pengumpulan bukti-bukti terkait dengan mengusut kematian Angelin ini. Seperti itu ya, Pak Heri? Betul, Mbak. Betul, Mbak. Jadi kecuali kalau memang untuk proses penelantaran anak-anak, kita memang sudah menetapkan satu tersangka yaitu MM, dan ini sudah kita lakukan penahanan. Ya. Oke, berarti ini kalau kita lihat ada beberapa pernyataan seperti informasi ada terkait dengan hak waris, ada juga dikatakan adanya imbalan terkait dengan kasus ini atau pembunuhan kasus ini. Ini juga bisa menjadi salah satu yang membuat atau mengerucutkan bahwa adanya keterkaitan antara keluarga angkat korbankah dalam kasus ini. Kita memang melakukan penelusuran terhadap semua informasi, semua keterangan yang didapatkan. Karena kalau memang hanya sebatas pernyataan saja, kemudian tidak ada bukti-bukti mengkait tentang itu kan masih janggal, masih kita anggap dini. Oleh sebab itu kita masih mencari bukti-bukti yang mengkaitkan dengan pernyataan-pernyataan tersebut. Kalau memang nanti ada bukti-bukti yang mengkaitkan dengan pernyataan-pernyataan tersebut, apalagi yang menyatakan ini untuk yang imbalan dan sebagainya, saudara AGS. Tersangka AGS yang memang di dalam keterangannya selalu berubah-ubah dan sebagainya. Ya. Oleh sebab itu kita juga melakukan nanti pemeriksaan menggunakan lie detektor dan mungkin dalam 1-2 hari ini akan kita lakukan pemeriksaan kembali oleh AGS maupun tersangka MM yang saat ini sedang dilakukan pemeriksaan di Mapolda. Baik, terima kasih Pak Kombes Pol Heri Wianto, Kabid Humas Polda Bali. Ya, kita kembali lagi ke Pak Aris dan juga Pak Mas Handoko. Ini kalau kita lihat tadi ada beberapa proses dan ini terkait dengan masih ditunggunya lagi bukti-bukti selanjutnya. Pak Aris, ini untuk closing statement, bagaimana Anda melihatnya? Di sini adakah kriminalitas, mungkin ada juga diskriminasi atau kekerasan pada anak di sini dalam kasus Angelin ini? Iya, setelah kita mengumpulkan fakta-fakta itu dan kita hadir di tempat kejadian, itu artinya kita betul-betul menggali sumber yang dapat dipercaya, termasuk guru-gurunya, yang dimana setiap hari Angelin ini kan sekolah di sana, dan guru-guru itu tentu punya
informasi-informasi. Nah, akhirnya dari pengumpulan fakta-fakta dan sumber informasi yang kita percaya, kita sudah menyimpulkan ada dugaan persekongkolan jahat yang dilakukan oleh keluarga Tegat. Gitu. Itu awalnya. Lalu kemudian informasi itu kita sampaikan kepada Kapolda Bali. Kapolda Bali itu memberikan respon bagus. Akhirnya ada rapat ya dengan Komnas Perlindungan Anak, dengan Lembaga Perlindungan Anak di Bali. Kemudian ada Polresta Denpasar, ada Kasat Reskrim, ada Direktur Kriminal Umum, ada Pak Kapolda, dipimpin oleh Pak Kapolda. Dengan membagi informasi itu akhirnya disimpulkan pada pertemuan itu untuk bersama-sama mencari dalam keadaan apapun Angelina. Lalu kemudian bersepakat mengumumkan kepada masyarakat lewat bantuan media massa supaya kalau ada orang yang menolong Angelina karena laporan hilang itu, tolonglah dikembalikan kepada Komnas Perlindungan Anak atau pemerintah atau Polda Bali seperti itu. Itu kesepakatan pertama. Kesepakatan dua, ketika saya menyampaikan bahwa ada aroma yang tidak berbeda dengan aroma yang lain yang bisa diteliti juga. Pak Kapolda mengatakannya memang ada yang agak aneh. Saya bilang langsung ada. Lalu kemudian kesepakatan kedua meminta supaya mendatangkan anjing pelacak untuk melacak di situ, gitu kan? Nah, itu kesepakatan kita. Artinya yang mau saya katakan, setelah melakukan kunjungan ke tempat kejadian, mendialogkan itu dengan Ibu Margaret dengan tampilan seperti itu, tidak simpati dan sebagainya, bahkan tidak menerima menteri, bahkan itu setelah kejadian itu justru mendatangkan satpam untuk menolak semua orang datang, kan itu lucu. Jadi pertanyaan itu, akhirnya kita menyimpulkan ada dugaan konspirasi atau persekongkolan jahat yang dilakukan oleh terdekat. Hari Rabu itu terbukti apa yang menjadi asumsi saya itu, ternyata Angelin itu ditemukan tewas di situ dengan mengenaskan, lalu kemudian pihak polisi menetapkan AGS sebagai tersangka. Itu artinya kan seisi rumah di situ. Itu artinya bahwa tanggal 24 itu ketika saya datang ke tempat kejadian, atas dasar hasil otopsi yang menyatakan bahwa 3 minggu sudah meninggal sebenarnya. Itu berarti ketika saya datang itu, apakah itu aroma yang membuat saya menyengat itu? Nah, itulah sebenarnya kronologi yang real terjadi. Nah, memang ada keluhan-keluhan, ada dua hal. Tadi saya pelajari ada akta notaris yang menyatakan bahwa Angelina itu diangkat oleh ibu ini dan memberikan hak waris dan warisan. Itu ada disebut. Kemudian yang sangat aneh juga ada menyatakan di situ orang tua kandung dari Angelina sampai umur 18 tahun jangan mengaku pernah menjadi orang tua bahkan kandung. Angelin baru boleh bertemu dengan ibu kandungnya di usia 21 tahun. Seperti itu. Jadi itu ada kejanggalan-kejanggalan itu. Nah, itu maka itu sebenarnya menjadi dokumen. Lalu kemudian setelah ditemukan mayat itu ada proses pemeriksaan forensik di kamarnya Agus itu ada bercak darah, kemudian di kamar Margaret itu ada bercak darah di tisu, gitu kan. Nah, sekarang ini tadi seperti Pak Heri sedang dilakukan lab dan sebagainya. Lalu kemudian juga ada pengakuan akan diberikan hadiah 2M untuk tanggal 25 Juni ini. Itu kan artinya perlu sebagai bukti-bukti petunjuk sebenarnya ya untuk mengarahkan situ. Itu artinya apa? Bahwa memang pengalaman empirik kita bahwa kasus-kasus seperti ini adalah harus dilokalisir bahwa orang terdekat. Saya tidak mengatakan bahwa Ibu Margaret terlibat di sini, tapi orang terdekat itu siapa? Itulah tugas dari kewenangan pihak kepolisian dan pihak kepolisian ya saya kira apresiasi kepada Polda Bali yang mau menerima informasi apapun sekecil apapun dari masyarakat. Jadi kita masih tetap harus menunggu terkait dengan tetap penyidikan ini ya. Iya, jadi artinya bahwa apresiasi juga bahwa memang sekarang ini ditetapkan sebagai tersangka kasus penelantaran ya, tetapi jangan sampai menggeser kasus utamanya gitu. Saya kira ini tetap adalah pada inti utamanya yang iya, saya kira saya siapakah dibalik dari kematian Angelin saya kira saya paham lah. Artinya ini mau saya katakan bahwa kasus Angelin ini jangan berhenti sebagai tontonan saja, tetapi gunakanlah ini sebagai gerakan nasional perlindungan anak yang masif, agresif dan berkesinambungan. Tapi jangan lupa harus ada dorongan dari Presiden Jokowi yang terhormat sebagai presiden saya supaya anak-anak Indonesia itu betul-betul terselamatkan dari segala ancaman yang sekarang itu Indonesia darurat kejahatan seksual. Nah, baik, kita ke Mas Handoko untuk closing statement. Seperti apa jadi Anda melihatnya untuk terkait dengan kasus ini? Yang pertama yang saya lihat justru dari ekspresi Abang Aris sendiri. Ketika beliau mengatakan Pak Jokowi dan sudut kanannya ini naik ke atas, sebetulnya ada kekecewaan di balik pernyataan beliau. Tapi artinya adalah ingin membuat undang-undang perlindungan anak, Bang Aris. Ya, itu yang saya tidak bisa hindari ketika melihat ekspresi wajah. Saya melihat ekspresi Abang, ada
tarikan bibir ke atas seperti ini, ada kemarahan di situ. Ada kemarahan dengan semua tragedi yang terjadi terkait anak. Ya. Dan memang dari sisi hukum sendiri, saya kurang paham, tetapi memang perlu adanya terobosan dalam hal ini untuk perlindungan anak ataupun untuk interview atau interogasi menyangkut anak. Apalagi akan ada langsung saat ini lie detection juga ya. Ini. Jadi memang untuk kita menginterview seorang anak yang diduga atau terlibat atau terkena kasus seksual misalnya atau kekerasan, ada teknik yang disebut kriteria based content analysis. Itu memang di awal diciptakan oleh seorang yang bernama Udo Andots untuk menginterview anak-anak korban seksual. Jadi memang khusus untuk menginterview anak-anak, Bang. Jadi kedepannya mungkin akan banyak praktisi-praktisi atau praktek-praktek untuk bisa menginterview anak lebih baik. Dengan demikian, kalau kasus itu terjadi, sudah bisa terjadi di rumah, misalnya yang melakukan adalah pembantu atau supir dan sebagainya, sebagai orang tua bisa langsung mendeteksi. Oke, baik. Tentu kita bisa melihat dari masalah ini dan ini terkait dengan mengusut tuntas kasus ini. Kita harapkan kedepannya tidak ada lagi dan kekecewaan terhadap pemerintah untuk terkait dengan adanya kekerasan anak yang sekarang sudah mulai darurat, Bang Aris, seperti itu. Kedepannya harus lebih baik lagi ya. Memanfaatkan momentum kematian Angelin supaya Angelin itu sebagai ikon melawan kejahatan terhadap anak, maka itu harus ada common issue, bangsa ini harus peduli dengan itu, sama pedulinya dengan kartu sehat dan kartu pintar. Baik. Kita harapkan ini tidak akan terjadi lagi kepada anak-anak Indonesia lainnya. Terima kasih untuk Bang Aris dan juga Mas Handoko telah hadir bersama kami dalam Dialog Juara Pagi. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan